Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ramanda, jurusan KPI semester 4 kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media baru. Fungsi dari manajemen media baru adalah yang pertama untuk merencanakan, yang kedua yaitu untuk mengorganisasikan, yang ketiga menggerakkan, dan yang keempat mengendalikan. Sedangkan bidang-bidang yang menjalankan fungsi manajemen tersebut secara umum terbagi menjadi yang pertama manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen produksi, dan yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat manajemen pemasaran. Perkembangan media baru ini sangat ditunjang oleh kemudahan mengakses internet. Di Indonesia, kini tersedia berbagai pilihan untuk mengakses internet, baik dengan menggunakan kabel, seperti layanan yang diterima PT Telkom, maupun tanpa kabel. Seperti layanan diberikan beberapa perusahaan penyediaan layanan internet, dengan makin banyaknya orang Indonesia yang bisa mengakses internet, tentu makin banyak pula orang Indonesia yang bisa mengakses media baru yang berbasis teknologi dan informasi. Di samping itu, media baru pun berkembang bukan hanya menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi, tapi juga menjadi salah satu media periklanan. Banyak perusahaan yang membuka situs di internet dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan publik melalui situs tersebut. Selain itu, banyak perusahaan juga memanfaatkan media baru ini sebagai media public relation. Publik perusahaan tersebut tinggal mengakses situs perusahaan tersebut untuk memperoleh berbagai informasi tentang perusahaan tersebut. Bahkan, tidak sedikit pula perusahaan yang memanfaatkan media baru ini untuk menjalankan pendidikan konsumen sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial produsen pada konsumennya. Kesemua itu tentunya akan berdampak pada akan makin berkembangnya media baru yang menyajikan informasi secara audiovisual dengan citra bergerak atau citra diam dan tata warna yang menarik. Oleh karena itu, kiranya penting untuk memperhatikan bagaimana melakukan manajemen media baru ini. Apalagi kita tentunya perlu memperhatikan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berlangsung begitu pesat sehingga asesmen teknologi menjadi penting untuk dilakukan guna bisa melakukan manajemen pada media baru ini dengan baik. Sebelum adanya media baru menunjukkan kita terbiasa memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan melalui media cetak dan elektronik. Banyak orang yang terbiasa sarapan pagi sambil membaca koran, menonton siaran berita di televisi, atau mendengarkan berita di radio. Bertahun-tahun praktik seperti itu dilakukan sampai kita merasa ketika tempo hidup semakin cepat sehingga kita pun membutuhkan informasi mutakhir. Padahal dalam membaca kita bisa mendapatkan keasyikan atau kenikmatan tertentu karena terkait dengan kebiasaan sudah tertanam sejak dulu. Media cetak memang memberi kita kesempatan untuk menjalankan kebiasaan membaca itu. Namun beritanya sering tertinggal karena sebuah harian selalu melaporkan peristiwa yang terjadi kemarin. Televisi memang bisa menyajikan peristiwa secara langsung, namun kita juga harus melakukan sistematis sehingga bisa memahami rangkaian dan keterkaitan peristiwanya. Sama juga halnya dengan radio, artinya media lama itu belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kita. Peran-peran pada media baru sebagai media komunitas adalah yang pertama, menjadi media alternatif karena memberi sumbangan terhadap keanekaragaman media yang ada di lingkungan kita. Yang kedua yaitu bisa mendorong kegiatan pembelajaran masyarakat, khususnya halayak media baru. Dan yang ketiga memberikan informasi mengenai lingkungan kita. Yang keempat mengembangkan kebudayaan lokal. Dan yang kelima menumbuh kembangkan rasa kebanggaan. Satu hal yang penting dihati oleh para manajer media baru adalah salah satu ciri penting dari perkembangan teknologinya. Yang berkembang pesat setiap bulan muncul teknologi baru yang ada kalanya merupakan paduan fungsi dari alat atau perangkat teknologi yang sebelumnya. Oleh karena itu, bila kita membandingkan antara proses produksi media lama dan media baru, maka kita akan menemukan begitu banyak perbedaan. Kita lihat pada media lama,
Setelah informasi diolah dan ditulis, kemudian memasuki proses pracetak, lalu dilakukan percetakan dan akhirnya didistribusi. Proses tersebut membutuhkan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, agar proses produksinya tidak terganggu, maka dikenal istilah batas waktu atau tenggat yang biasa kita sebut sebagai deadline. Untuk media baru, pengertian deadline itu menjadi sangat fleksibel karena orang bisa membuat berita kapan saja dan dari mana saja, serta di mana saja untuk kemudian disunting dan langsung ditransmisikan sehingga seketika itu juga bisa diakses oleh semua orang dari seluruh penjuru dunia. Disadari atau tidak, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini sudah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kita tentu pernah mengirim atau membaca SMS. Kita pun mungkin termasuk nasabah bank yang melakukan transaksi uang melalui ATM. Bandingkan perubahan yang terjadi bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dulu, untuk mengambil uang di bank, selain mengisi selip penarikan uang, juga melampirkan KTP. Kini tinggal memasukkan kartu dan nomor PIN. Begitu juga transfer uang, kini bisa menggunakan ATM, tidak perlu lagi menggunakan wesel pos. Perubahan besar akibat penerapan teknologi komunikasi dan informasi ini masuk ke dunia media massa. Kita menyaksikan bertumbuhnya media baru yang dipergunakan untuk berbagai keperluan. Media baru ini menjadi media pemberitaan seperti yang sudah kita contohkan beberapa kali sebelum ini. Media baru itu pun menjadi media public relation. Media baru itu pun dijadikan media periklanan. Banyak perusahaan-perusahaan besar atau menengah kecil memanfaatkan internet untuk kegiatan beriklannya. Baik, demikianlah sedikit penjelasan tentang media baru. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.